Bercerita bukan mengajari, namun bercerita adalah cara untuk melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Sebelum masuk dalam topik pembahasan, tidak lupa dan tidak bosan-bosannya saya akan menyapa bosku dari Sabang sampai Merauke. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan dimudahkan dalam semua urusannya, serta rezekinya dipertambah. Amin. Jadi bosku, kali ini saya tidak akan mereview setiap tikungan, namun akan memberikan beberapa informasi penting terkait progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika, serta menyimpulkan apa saja capaian pembangunan sampai detik ini. Progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika terus dalam progres yang positif. Beberapa minggu ini aktivitas di setiap tikungan terkecuali tikungan 2, 3, 4, 16, dan 17 belum ada pengerjaan. Terkait tikungan 2, 3, dan 4 sudah sering saya ulas bosku bahwa masih dalam negosiasi pembebasan lahan warga. Untuk tikungan ke-16 dan 17 akan dilakukan penimbunan karena tikungan ke-16 dan 17 masih baru pengerjaan penggalian tanahnya sedalam 1 meter. Lalu akan ditimbun dengan material tanah gunung dengan 3 tahapan pengerasan seperti yang dilakukan di setiap trek dari sirkuit MotoGP ini. Yang sudah akan rampung bosku dimulai dari trek lurus tikungan 5 sampai tikungan ke-15. Progres pengerjaan pengerasan dan pelapisan sudah mengalami peningkatan yang signifikan. Terkecuali bukit di tikungan ke-10 masih dalam proses pembelahan bukit atau perataan bukit hingga akan menyambung lintasan ke-9 dengan tikungan ke-10, serta bukit di tikungan ke-9 sudah rata dengan lintasan bosku. Pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika terus dikebut untuk penyelenggaraan MotoGP Indonesia yang direncanakan berlangsung pada akhir tahun 2021. Diperkirakan bulan Oktober bosku, jadi masih ada sisa sekitar 1 tahun 3 bulan waktu persiapan segala sesuatu untuk fasilitas perhelatan akbar MotoGP tahun 2021 nantinya. Namun apakah Dorna akan menjadwalkan sirkuit MotoGP Mandalika yang akan rilis bulan Agustus tahun 2020 ini? Kita nantikan saja bersama bosku. Karena yang pastinya sirkuit MotoGP Mandalika belum jadi, Dorna sudah menekan kontrak kerjasama dengan ITDC selama 10 tahun. Berarti ini sudah final, capaian lobbying yang luar biasa bosku. Tapi bisa jadi tidak dijadwalkan seperti nasib sirkuit Sepang Malaysia bosku, karena pandemi corona ini. Jadinya hak prerogatif ada di tangan Dorna, karena kalau masih COVID-19 sampai tahun 2021, kita serahkan bersama keputusan kepada Dorna. Itu yang diungkapkan oleh Dirut ITDC Abdul Bar M. Mansur. Untuk mempercepat penyelesaian pembangunan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC menekan perjanjian kerjasama untuk pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika dengan PT PPP Persero senilai 900 miliar. ITDC juga menandatangani term sheet fasilitas sindikasi perbankan yang melibatkan anggota bank BUMN yaitu Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN untuk mendukung pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Melalui kolaborasi antara BUMN akan dilakukan pembangunan yang menggunakan skema pre-finance project dalam rangka pengembangan kawasan sirkuit Mandalika di lahan seluas 52,5 hektar di dalam kawasan Dinasti Pariwisata Super Prioritas Mandalika, Nusa Tenggara Barat.
Sirkuit MotoGP Mandalika memiliki panjang lintasan 4,31 km dan 17 tikungan yang merupakan sirkuit jalan raya pertama di dunia dan akan digadang-gadang sebagai sirkuit MotoGP terindah nantinya. Untuk diketahui bosku bahwa progres pengerjaan sirkuit MotoGP Mandalika masih berkisar pada pengerjaan groundwork proyek atau pengerjaan tanah lintasan. Wajar saja bosku tanya bahwa hanya berupa tanah saja yang terlihat sampai saat ini, karena yang dikerjakan jalan bukan gedung bosku. Untuk dipahami pula bahwa proyek ini harus benar-benar dilakukan dengan detail supaya mampu memenuhi standar sirkuit MotoGP internasional. Jadi bosku, ini bukan sirkuit kelas lokal, namun sirkuit MotoGP Mandalika diperuntukkan untuk pembalap kelas dunia dan tidak main-main dalam pembangunannya, dan perlu sabar menantinya ya bosku. Sejalan dengan strategi pemerintah untuk meningkatkan sektor pariwisata menjadi sumber utama devisa negara dengan meningkatkan kunjungan wisatawan asing ke Indonesia, ITDC ditugaskan untuk mengembangkan dinasti pariwisata di luar Pulau Bali. Dengan dukungan pemerintah, ITDC memperoleh hak untuk mengembangkan dan mengelola The Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat dengan luas 1.175 hektar. Sementara itu, The Mandalika memiliki 16 km garis pantai yang indah dan dikelilingi bukit-bukit yang hijau, serta merupakan satu dari 10 destinasi pariwisata prioritas atau Bali Baru yang ditetapkan pemerintah Indonesia. Membangun sirkuit MotoGP memang rumit dan ribet bosku, apalagi sirkuit yang punya standar kelas dunia. Untuk menghelat balapan seperti MotoGP, ada banyak tahapan yang perlu dilakukan dengan teliti agar pembangunan berjalan sesuai dengan rencana. Ketua Steering Komite MGPA Happy Haryanto mengatakan homologasi sirkuit MotoGP Mandalika sudah kelar. Pembangunannya juga berjalan bagus. Langkah-langkahnya juga harus berjalan dengan baik katanya. Sirkuit ini dikerjakan secara detail, tidak seperti membangun jalan biasa bosku yang sering saya katakan. Benar-benar dihitung sekali, tingkat presisinya harus tinggi. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Ada 10 tahapan yang perlu dilakukan agar membangun sirkuit MotoGP Mandalika bisa berjalan sesuai dengan harapan. Maka itu saya akan mulai dari tahapan pertama bosku. Bagian trek utama atau main track perlu digali dulu 1 meter untuk pondasi sepanjang 4,31 km. Kedua, pembuatan service road di kanan dan kiri trek. Tahapan ketiga adalah lapisan pengerasan agregat tanah. Jadi setelah digali sedalam 1 meter, selanjutnya dilakukan pengerasan lalu dilapisi lagi. Setelah itu dikeraskan lagi tanahnya lalu dilapisi lagi. Keempat adalah drainase. Untuk drainase juga perlu digali dan dicor. Drainase ini ada di kanan dan di kiri trek, sehingga jika panjang trek sirkuit MotoGP Mandalika 4,31 km, maka drainasenya tinggal dikalikan 2 saja. Kelima adalah aspal, dan pengaspalan juga tidak hanya sekali dilakukan. Ada beberapa tahapan dalam pengaspalan seperti aspal bed, aspal grader, dan aspal wearing. Tahapan ketujuh adalah pengerjaan detail service road. Service road tak kalah pentingnya dengan sirkuit. Bagian ini harus maksimal, harus mudah untuk dilewati. Tahapan ke-8 adalah mengerjakan area run-off. Area ini terdiri dari banyak bagian seperti aspal, gravel beds, dan juga rumput. Semuanya dibangun di setiap tikungan yang krusial,
sesuai dengan standar regulasi FIM. Tahapan ke-9 adalah tuner atau terowongan untuk akses masuk ke bagian tengah sirkuit. Yang terakhir adalah Asphalt Making Plan atau AMP. Pengerjaan sirkuit MotoGP Mandalika menggunakan 5 unit AMP, 1 unit standby, lalu 4 unit lainnya bekerja secara bersamaan dan terus beroperasi setiap hari tanpa berhenti. Gimana bosku, rumit kan pengerjaan sirkuit MotoGP Mandalika yang berstandar internasional? Pengerjaan sirkuit ini benar-benar dibuat bertahap agar detail terjaga. Jadi pengerjaan dilakukan tiap beberapa ratus meter. Jika sudah dilakukan, lanjut lagi beberapa ratus meter sehingga benar-benar detail bosku. Semoga apa yang saya sampaikan ke semua bosku mampu dicerna dan memahami tahapan pengerjaan sirkuit MotoGP Mandalika yang berstandar internasional. Demikian informasi yang saya dapat sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Oh ya, bagi bosku yang berkenan membantu perkembangan channel ini, cukup mudah caranya, cukup like, share, dan subscribe. Saya Edi Sundoro, salam persahabatan dari anak Lombok, matur tampiasih.